Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa sallallahu ta'ala ala nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam wa ba'd. Di sore hari ini sambil menunggu waktu berbuka, kembali lagi kita akan bersama-sama mengikuti kultum Ramadan. Insyaallah pembahasan kita kali ini berkaitan tentang kajian Islami yang dikaitkan dengan Al-Quranul Karim atau ayat-ayat pada Al-Quranul Karim. Diawali daripada sebuah pertanyaan, apa di antara rujukan seorang muslim atau menjadi pedoman seorang muslim dan kemana arah dalam kehidupannya? Jawabannya di sini, untuk pedoman atau rujukan seorang muslim dan arah pijakan dalam kehidupannya itu kembalinya kepada Al-Quran, kembalinya kepada kitab Allah dan sunnah Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesuai ayat dalam surah An-Nisa ayat 59, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa in tanazza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul." Apabila kamu bersengketa terhadap sesuatu, maka kembalilah kepada Allah dan Rasulnya. Artinya rujukan kita kembali kepada Allah dan Rasulnya, kembali kepada Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian lanjut kepada pertanyaan berikutnya, apa di antara kitabullah atau kitabus samawi yang tidak mengalami perubahan sama sekali, dan siapa pula yang menjaganya? Jadi satu-satunya kitab samawi, kitab yang Allah turunkan ini yang tidak mengalami perubahan adalah Al-Quranul Karim. Kenapa Al-Quranul Karim tidak mengalami perubahan dari semenjak 14 abad yang lalu? Oleh karena Allah Subhanahu wa ta'ala berjanji untuk menjaganya. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala turun tangan untuk menjaga Al-Quran semenjak diturunkan kepada Nabi Muhammad hingga saat ini. Allah Subhanahu wa ta'ala menjaga kemurnian Al-Quran. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami yang telah menurunkan Al-Quran dan kami pula yang turun tangan untuk menjaganya. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala berjanji dalam Al-Quran turun tangan menjaga kemurnian Al-Quran ini sehingga tidak bisa dirubah oleh siapapun juga. Banyak usaha-usaha di masa Nabi Muhammad SAW, di antaranya Al-Musailamah Al-Kadzab, ingin menandingi Al-Quran tetapi tidak berhasil. Ada usaha-usaha mereka yang ingin merubah Al-Quran tapi tidak juga berhasil. Kenapa? Karena Allah menjaga Al-Quran di dalam dada manusia. Di setiap generasi demi generasi ada hufadzul Quran, ada mereka yang telah menghafalkan Al-Quran kamilan, sempurna, 30 juz, dan bahkan di antara mereka ada yang tidak bisa melihat, tetapi Allah berikan penglihatan dengan pandangan mata hatinya sehingga menghafalkan Al-Quran seluruhnya. Jadi tidak ada yang tidak mungkin kalau Allah berkehendak untuk menjaga daripada Al-Quranul Karim. Jadi berbeda dengan kitab-kitab sebelumnya, ini turunkan kepada nabi-nabi sebelumnya seperti kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil, ini mengalami perubahan. Karena kenapa mengalami perubahan? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala tidak turun tangan untuk menjaganya. Kemudian kita lanjutkan kepada ayat dalam surah Al-Waqiah ayat 77 sampai 79. Innahu laqur'anun karim fi kitabim maknun la yamassuhu illal mutahharun. Sesungguhnya Al-Quranul Karim fi kitabim maknun. Apa yang disebutkan kitabul maknun? Yang dimaksudkan kitabul maknun ini adalah Lauhil Mahfuz. Kemudian la yamassuhu illal mutahharun, tidak ada yang bisa menyentuh Al-Quran kecuali orang-orang yang bersuci. Yang dimaksudkan orang-orang bersuci sini adalah para malaikah. Dan ayat ini menolak yang berkata tanazzalat bihi syayatin, turun di situ syaitan-syaitan, tapi ditolak dengan ayat yang dimaksudkan al-mutahharun ini adalah para malaikat. Kemudian disebutkan basmalah dalam semua surah dalam Al-Quranul Karim selain satu surah. Apa surah itu dan kenapa?
Jadi yang tidak disebutkan basmalah adalah surah At-Taubah. Oleh karena tasmiyah atau bacaan basmalah ini adalah rahmat, dan rahmat ini ada keamanan di dalamnya, dan surah ini turun kepada orang-orang munafik sehingga tidak disebutkan, satu-satunya surah yang tidak disebutkan basmalah di dalamnya adalah surah At-Taubah. Tidak ada ucapan bismillahirrahmanirrahim di dalamnya. Jadi cuma kita membaca situ minta perlindungan kepada Allah. A'udzu billahi minal kuffar wa min ghadabil jabbar, a'izzatu lillahi walir rasul. Jadi minta perlindungan kepada Allah. Cukup dengan ta'awuz sudah cukup ketika membaca surah At-Taubah, karena diturunkan kepada orang-orang munafik. Dan seperti kita ketahui bersama bahwasanya orang-orang munafik ini balasannya paling dahsyat nantinya siksaan mereka. Kenapa? Karena mereka ini beda dengan orang kafir. Orang kafir sudah jelas mengingkari, tapi mereka ini menampakkan seakan-akan Islam tapi menyembunyikan kekafirannya. Itu orang munafik, menampakkan keislaman tapi menyembunyikan kekafiran. Jadi balasannya fi darkil asfal minan nar. Balasan untuk orang-orang munafik ini di paling bawahnya daripada api neraka. Kemudian di mana daripada menyempurnakan ayat-ayat dalam surah dalam Al-Quran itu, dan disebutkan juga basmalah ini pengganti dari surah At-Taubah, disebutkan dalam surah An-Naml 2 kali. Jadi ayat pertama surah An-Naml ada di pertengahan surah An-Naml, itu pengganti dari basmalah yang ada pada surah At-Taubah yang tidak disebutkan. Jadi di awal surah dalam firman Allah Ta'ala menurut ala lisan Bilqis, qalat ya ayyuhal mala'u inni ulqiya ilayya kitabun karim innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Dan disempurna penyebutannya dengan dijumlahkan dengan surah-surah dalam Al-Quran tanpa ada kekurangan lagi, dan disebutkan dalam surah An-Naml tersebut di pertengahan surah An-Naml. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah mudah-mudahan pembahasan kita ada manfaatnya untuk menambah pengetahuan kita. Wallahu musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.